Iya, kalau soal HAM itu sebenarnya perspektifnya leadership ya. Semuanya yang Anda tanyakan itu saya lihat tuh perspektifnya leadership ya. HAM itu problem yang complicated ya. Karena itulah sebenarnya kalau tidak ada leadership yang memahami bahwa itu harus di-restore, diletakkan dan diselesaikan, itu memang rumit. Orang lebih cenderung menghindar ya. Coba Anda lihat ya dilema between Prabowo and human right itu kan rumit itu kan. Waktu musim pemilu dia dimaki-maki, setelah pemilu dia diajak kongsi ya. Ini kan kekacauan cara berpikir sebenarnya. Tapi itu sekali lagi leadership ya. Saya juga nggak terlalu mau menonjol menyenggol ini sebab nanti ini bisa disalahpahami begitu ya. Tapi kalau Anda punya masalah dari masa lalu, tidak boleh dia dibiarkan terus membebani Anda. Itu harus diselesaikan, apapun caranya. Karena human right itu pada dasarnya, di satu sisi ada penegakan hukum, di sisi lain juga ada penerimaan, sehingga terjadi rekonsiliasi. Jadi saya termasuk yang setuju itu kalau leadership itu memimpin satu komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Sehingga betul-betul apa yang menjadi beban masa lalu itu kita akhiri. Semua komplain warga negara sebagai sebuah republik memang harus dituntaskan gitu. Saya kira itu yang kalau soal ekosok dan lain-lain itu ya itu sebenarnya satu sisi ada problem kinerja, satu sisi juga ada persoalan desain ya. Ya desain dari demokrasi itu adalah freedom dan equality bagi semua orang, tidak saja equality before the law, tetapi equality in front of the economic opportunity gitu. Jadi semua orang tuh harus punya kebebasan untuk berusaha. Kalau kita baca pasal 28 Undang-Undang Dasar itu semua equality sudah ada di situ sebenarnya. Hak-hak kita itu ya, termasuk mendapatkan gaji, mengembangkan keluarga dan sebagainya. Saya kira ini sebagiannya adalah problem leadership. Jadi Anda ini sebenarnya sedang menantikan kelahiran kepemimpinan baru yang lebih sanggup untuk mengadop nilai-nilai yang rumit dalam demokrasi itu sendiri. Saya kira kalau orang itu kurang berpikir itu dia nggak paham itu human right concept itu, karena itu sekali lagi adalah kompleks yang sophisticated ya, nggak gampang itu. Mungkin itu ya, Mas Edo. Ya, jadi kita nggak boleh terjebak untuk menganggap bahwa demokrasi itu tidak bisa mensejahterakan. Itu pikiran yang keliru itu sebenarnya. Sebab demokrasi itu justru melahirkan negara-negara yang karena kebebasan yang ada di dalamnya, maka muncullah inovasi ya. Demokrasi itu adalah negara yang penuh inovasi. Kita nggak usah ngelihat yang 40.000 US dollar ke atas, yang 4.000 ke bawah aja inovatornya banyak. Itu India misalnya, itu negara yang negara demokrasi terbesar di dunia. Kalau kita pergi ke India, orangnya itu sederhana-sederhana, tapi inovasinya gila-gila. Itu sebabnya mereka bisa mimpin mimpin Google, mimpin Microsoft, ya kan? Itu satu capaian karena itu tadi mereka cope dengan kebebasan. Jadi disitulah muncul inovasi. Jadi di negara-negara yang maju itu bukan negara yang mengambil alih penyelesaian banyak masalah. Gitu. Ini semua alat yang di depan kita ini bukan produk negara. Ini adalah produk private, produk riset, produk kebebasan berpikir, ya, produk budaya dari kebebasan berpikir, ya. Nah, karena itu jangan sekali-kali kita ada pikiran yang mengatakan totalitarianisme itu lebih baik. Itu berbahaya sekali. Kita sendiri kalau di kami sebagai aktivis Islam, kebebasan itu segala-galanya karena Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia. Bahkan sebagai bentuk kedewasaan bagi manusia itu, ya Allah memberikan pilihan kepada mereka, ya kan? Mau beriman atau mau kufur itu diberikan kebebasan asalkan dia bertanggung jawab.
Makanya nanti yang saya sering ungkapkan berkali-kali itu kan kepada teman-teman aktivis itu kan, metode pertanggungjawaban kita di depan Allah itu sendiri, nggak ada orang lain, ya kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Jadi kita itu nanti nggak ada itu keluarga, pangkat, jabatan, embel-embel, itu kita di depan Allah sendiri. Dan kita mempertanggungjawabkan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi karenanya jangan sekali-sekali di kami ini terutama ada orang yang berpikir bahwa kita tidak perlu kebebasan. Itu nggak benar itu. Orang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita pegang, karena kalau Anda nggak diberikan kebebasan, Anda nggak mungkin dewasa. Coba Anda lihat Anda yang mulai punya anak gitu ya. Anak Anda kalau Anda kekang sampai besar, dia nggak bakalan dewasa. Tapi begitu Anda mulai memberikan dia ruang dan kebebasan, insya Allah dia akan dewasa. Sama juga, rakyat, warga negara juga begitu. Nah, bagaimana caranya demokrasi menciptakan peluang ekonomi? Ya itu tadi, selain bahwa kita kemudian jadi tahu gitu. Saya kan suka dulu bercanda dengan teman-teman ya di negara-negara yang masih totaliter lah begitu. Mereka itu katanya kalau ayam tuh namanya, kalau Indonesia itu kan, kalau ayam tuh namanya ayam kampung. Jadi dia tiap pagi itu bangun, terbang sendiri, nyari makan sendiri, ya kan? Ya kan? Kalau mau dipotong pun mesti dikejar, susah itu, ya kan? Dia lebih organik gitu. Sekarang telurnya lebih dicari karena organik. Tapi kalau rakyat di negara-negara totaliter itu memang kelihatan gemuk. Kalau ayam kampung tuh kurus-kurus. Ayam itu kan gemuk-gemuk, tapi dia dikurung, cuman diberi makan, habis itu dipotong. Fungsinya itu sangat limited gitu loh. Sama juga dalam negara totaliter Anda dibatasi. Peran Anda itu terbatas. Anda hanya boleh bekerja di pabrik, ya kan? Yang lain Anda dibatasi. Nah, di negara demokrasi Anda boleh memilih, ya kan? Setiap hari Anda bangun, Anda punya kebebasan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Bahwa nanti negara tidak bisa menjadi fasilitator bagi bertumbuhnya Anda, baik secara individu maupun pada level kemampuan untuk berekonomi dan sebagainya, ya itu sekali lagi itu soal kinerja, itu soal kemampuan dari satu administrasi pemerintahan untuk menciptakan itu gitu. Tapi sekali lagi, jangan kemudian demokrasinya jadi salah karena kita ketemu dengan pemimpin bodoh. Nggak boleh begitu cara berpikir. Saya kira itu. Isu moral itu memang kompleks, tetapi saya selalu mendekati problematika kita bernegara itu selalu dalam dua pandangan gitu. Karena Indonesia memang didesain dari awal negara yang mengadopsi dua latar belakang tadi yang saya kutip dari Elson itu, The Idea of Indonesia. Jadi ada agama, ada negara gitu. Nanti agama itu sebagai sumber etik dan hukum gitu ya. Lalu negara itu memproduksi hukum di dalamnya yang juga bisa juga mengembangkan tradisi etik gitu. Jadi court of law dan court of etik itu dua-duanya harus dihidupkan dalam tradisi bernegara. Nanti juga itulah menjadi sumber dari standar moral gitu. Karena standar moral itu keumumannya itu tidak bisa dihukum kadang-kadang, karena itu terkait rasa, karena itu terkait penilaian gitu ya, terkait cita rasa yang kadang-kadang kita nggak bisa intervensi karena kita menganut demokrasi yang di dalamnya itu juga ada individual freedom ya. Jadi tidak boleh kemudian sembarangan diterabas karena itu tadi. Karena itulah kemudian dua-duanya itu harus hidup di tengah masyarakat kita. Itulah sebabnya saya menentang kalau agama atau negara melakukan represi kepada ide-ide agama. Ya. Padahal itu adalah khazanah yang luas gitu. Tapi lagi-lagi tadi kita kembali lagi ke kalau pemikirnya itu politisinya itu tidak paham demokrasi, ini rumit ini pikiran ini. Sekali lagi, ya sama juga nanti kalau ada orang ulama atau ustadz gitu yang kurang juga besar wawasannya,
kadang-kadang negara itu, apa yang datang dari negara juga ditolak, sehingga nggak bisa dia bergandengan. Padahal ini kan kedua-duanya harus bergandengan. Dalam tradisi kita berpancasila itu, agama dan negara itu adalah dua khazanah yang memperkaya kehidupan kita. Gitu. Itu yang pertama tadi. Soal kartu-kartuan itu nanti saya sudah suka beberapa komentar saya, silakan dibaca itu ya. Nah ini yang kedua, ini saudara siapa tadi lupa saya namanya, soal tidak tersinggung. Saya tidak pernah tersinggung orangnya ya. Dan saya berharap juga Anda jangan gampang tersinggung. Kalau Anda mau jadi aktivis, yang paling penting itu nggak boleh gampang tersinggung, nggak boleh mudah kecewa, nggak boleh mudah patah, ya kan? Harus mentalnya baja begitu. Saya menghadapi kontroversi itu, saya hadapi dengan pikiran. Saya tidak hadapi dengan perasaan. Maksudnya itu adalah kritik saya kepada KPK itu nggak ada yang berani tentang, gitu loh. Saya nulis buku tentang itu, ya. Dan alhamdulillah saya buktikan bahwa apa yang saya pikirkan itu benar. Nih, saya mau ngambil satu ini ada buku, ini tebalnya segini, ini buku, mungkin nggak kelihatan kalau saya sebentar, coba saya. Ini sekedar untuk judulnya apa, Bang? Judulnya? Ini ada buku, ini buku yang merupakan, ini saya belum terbitkan ini, tapi ini buku sebenarnya yang tebal sekali, yang banyak sekali. Itulah buku yang membongkar dari malpraktek yang dilakukan oleh KPK bertahun-tahun dan nggak ada yang berani kritik gitu. Dan saya mengkritiknya itu dengan data, dengan argumen gitu ya. Tapi yang lain tidak berani juga mengkritiknya dengan menggunakan data dan membantah data-data yang saya ungkapkan gitu. Dan karenanya kemudian dilakukan koreksi, ya kan? Karena lembaga apapun kalau dia melakukan penyimpangan dia harus dilakukan koreksi. Nah itu yang kemudian tiba-tiba diam dan nggak ada lagi argumen sekarang. Masa orang kemudian berkata gara-gara undang-undang KPK dirubah, KPK jadi lemah. Tuh orang juga bisa bilang gara-gara undang-undang DPR dirubah, DPR jadi lemah, daerah jadi lemah, ya kan? Jadi ya tidak boleh berargumen tanpa tanpa data, tanpa statistik dan tanpa fakta, kira-kira begitu. Jadi kalau ada pertanyaan itu atau kalau ada argumen aja. Terus menyerang moral ad hominem. Kalau saya, ya mohon maaf ya, kalau saya ini korup, kenapa KPK nggak nangkap saya sekalian? Gitu. Boleh interupsi, Bang? Tapi orang mengattack saya gitu. Kalau kita korup, saya musuh KPK, kan Anda bilang musuh KPK. Kenapa saya nggak ditangkap? Kan tinggal ditangkap aja kan kalau korup. Ya, 15 tahun saya menjadi pejabat, alhamdulillah saya tetap jaga keberanian saya dan independensi saya dalam berpikir, dan saya maju terus gitu sampai detik terakhir, alhamdulillah. Sama juga dengan PKS, itu soal, jadi ini juga nanti yang saya bilang gambar besar itu. Anda kalau dianiaya, Anda harus terbiasa membela diri ya, di depan hukum, di depan mahkamah, ya itu penting sekali itu. Karena bagaimana Anda mau membela orang lain sementara Anda sendiri membiarkan diri Anda menjadi bagian dari penganiayaan? Artinya jangan-jangan Anda nggak ngerti yang disebut adil itu apa. Nah, itu juga problem gitu. Jadi coba mulai berpikir rasional biar kita diskusinya enak, ya. Tidak boleh memakai emosi. Nah ini pertanyaan ketiga ini menarik. Ini saya bukan sarjana hukum, tidak pernah kuliah fakultas hukum, tapi saya mengerti validnya itu argumen ini gitu. Tentang teks dan keputusan hukum itu luar biasa. Sampai saya sendiri memang memikirkan untuk mencari desain dari bagaimana cara kita menemukan ini dari teks sampai ketemu kebenaran hukum di ruang persidangan itu, bagaimana caranya itu kita tarik ini gitu. Banyaklah ini nanti rahasia-rahasia yang mestinya kita keluarkan di dalam advokasi hukum kita
bahwa kalau memang misalnya dalam sistem Eropa kontinental itu teks itu lebih dominan, ya kan? Maka konsistensi teks itu paling penting. Makanya saya pernah berargumen tentang siapakah lembaga penjaga teks di Republik ini, gitu. Kalau saya pergi ke legal council di Amerika Serikat, itu mereka itu adalah juris-juris kelas 1 di Amerika yang menjaga konsistensi teks. Saya sering memberi contoh ini, satu yang hikmah bagi kita orang Islam ini misalnya ya. Itu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah itu bersabda menjadi hadis. Sabda-sabdanya itu menjadi hukum. Anda bayangkan betapa rumitnya apabila sabda itu tidak cocok dengan pelaksanaan. Karena Nabi pun harus menjelaskan itu dalam perilakunya yang harus konsisten dengan teks, ya kan? Dengan yang dia katakan atau dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebagai inspirasi, kalau kita mau hukum itu ada wibawa, sehingga orang bersalah itu minta dihukum, seperti dalam tradisi yang kita dengar dalam sejarah Islam itu ada orang perempuan yang berzina kan, lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya telah berzina, maka hukumlah saya dengan hukum Allah. Jadi sampai orang itu mau dihukum karena percaya dengan kewibawaan hukum, dan hukum itu adalah jalan baik dari dia, bagi dia, itu luar biasa. Nah, konsistensi teks ini di Republik ini saya kira tidak ada yang pegang. Itulah sebabnya nanti di ujung itu semua bermain. Polisi bermain dengan teks, jaksa bermain dengan teks, di hakim juga bermain dengan teks. Makanya kalau Anda lihat dalam sistem kita itu kadang-kadang hakim tidak berdaya oleh apa yang dibuat oleh panitera misalnya. Ya, nanti di ujungnya kayak begitu. Ya, betapa nisbinya. Kadang-kadang penegakan hukum kita menjadi sesuatu yang betul-betul tidak terpegang. Tapi ini tema menarik yang saya kira nanti bisa kita diskusikan lebih mendalam. Yang terakhir tadi Mas Budiman dan kawan-kawan ini soal banyak isu. Saya kira kalau indeks itu adalah Pancasila sebenarnya. Dan kita nggak perlu mencari apakah antara sila pertama dan kedua itu bertentangan atau tidak.